Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di sore hari ini sambil nunggu waktu berbuka puasa, saya pengen ngajak para sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol santai seputaran informasi terbaru dunia sepak bola, seputaran berita terbaru dunia sepak bola. Jadi teman-teman, seperti yang kita tahu, timnas kesayangan kita, timnas merah putih, timnas Garuda, saat ini tinggal selangkah lagi ya, satu kakinya udah di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti teman-teman. Yang mana memang saat ini di kompetisi di kualifikasi pra Piala Dunia ya, di grup F, posisi Indonesia saat ini memang di posisi runner up ya, yang mana Irak dengan poin 12 susah untuk terkejar lagi, kemudian Indonesia poin 7, di bawahnya ada Vietnam poin 3, dan di bawahnya lagi ada Filipina poinnya 1 ya di grup F. Dan yang akan lolos di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia adalah juara grup dan juga runner up. Nah di sini Indonesia tinggal dari sisa 2 pertandingan yang nanti di bulan Juni nanti ya, bertemu dengan Irak di Jakarta dan juga bertemu dengan Filipina. Tinggal sekali menang saja udah otomatis lolos di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia teman-teman. Yang jelas teman-teman sudah satu kaki ya. Nah teman-teman yang perlu teman-teman tahu, untuk Piala Dunia 2026 nanti ya, yang akan berlangsung di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada teman-teman. Zona Asia ini mendapatkan jatah 8,5 ya teman-teman. Artinya ada 8 nanti yang tiket langsung untuk kemudian berangkat di final Piala Dunia di Amerika nanti, dan yang setengah ini adalah kemudian akan berlaga gitu kan dengan zona di luar zona Asia ya, untuk memperebutkan satu tiket yang melalui playoff, makanya disebut ini 8,5. Nah setelah lolos dari teman-teman ini kan dari beberapa grup ini, nanti di kualifikasi pra Piala Dunia yang babak ketiga ini yang lolos adalah ada 18 grup ya teman-teman, yang kemudian nanti 18 negara ya, yang kemudian akan dibagi dalam 3 grup, dan setiap grup tuh nanti isinya 6 negara teman-teman. Nah teman-teman, jadi dari tiap grup nanti yang diambil, yang mendapatkan tiket langsung adalah juara grup dan runner up. Otomatis kalau dari 3 grup 6 negara ya teman-teman yang lolos langsung, dan yang 2 lagi nanti diperebutkan dari peringkat 3 sama 4 ya, mereka akan playoff kualifikasi lagi memperebutkan 2 tiket. Kalau udah 2 tiket lolos, baru yang peringkat 3 terbaik itu kan, peringkat 2 terbaiknya nanti akan playoff dengan zona di luar zona Asia. Nah kalau saat ini kan Indonesia, negara kita sangat bersyukur banget, ini sudah jelas-jelas satu kaki di kualifikasi pra Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah satu kaki ya di kualifikasi babak ketiga teman-teman. Yang tentunya kalau di babak ketiga nanti teman-teman, sudah banyak negara-negara raksasa yang memang secara peringkat dan kualitasnya di atas timnas merah putih ya teman-teman. Yang kita tahu yang jelas-jelas lolos ke sana adalah Australia, kemudian Jepang, Korea Selatan, kemudian ada Irak, Iran, Qatar, Uni Emirat Arab ya, sama Jordania ini yang memang sudah menunggu ya nanti ya di babak ketiga. Nah ini kita udah pernah nyicipi semua ya. Kalau sama Irak kan kita berapa kali ketemu kalah terus ya, bahkan permainannya juga dideterminasi dikuasai Irak. Begitu juga ketika ketemu Australia kemarin kita kalah juga kan di Piala Asia kemarin. Apalagi kalau ketemu Jepang, kita kemarin juga dikuasai permainannya sama Jepang. Artinya di sini teman-teman, walaupun kita lolos kemarin juga ada kerja keras daripada para elit PSSI untuk mendatangkan Jay Ises, kemudian Nathan Chuaon, dan juga terakhir tuh apresiasi
dikebut ya, sampai kemudian diambil sumpah sebagai WNI malam hari, yaitu Tom Haye dan juga Ratna Roratmangun. Yang memang kehadiran 4 pemain ini memang nggak bisa kita pungkiri, ini luar biasa ya kemajuannya timnas kita ya. Dan saya pun sepertinya ada harapan kalau kemudian kita bisa lolos ke Piala Dunia 2024 nanti ya. Kalau kemudian pemainnya ini kemudian ditambah lagi ya teman-teman, karena memang udah satu kaki ya. Kita bisa lihat banget kemarin ya, yang selama ini mandul kan di sayap kiri, ketika Ratna Roratmangun tampak sekali kelasnya ya. Pemain dari Fortuna Sittard ini yang kemarin kan bisa dengan tenang dia bisa melewati 2-3 pemain daripada Vietnam. Ini pembeda ya, Tom Haye juga pembeda, Jay Izzes juga sama, dan Nathan Chuaon kita apresiasi. Walaupun memang benalu itu selalu ada di negara kita ya, tokoh-tokoh yang kemudian muncul selalu mencari panggung ya, seperti hanyalah pengamat sepak bola, semisal kayak Bung Toel gitu kan, yang selalu mengkritisi program naturalisasi, yang mengkritisi kemudian Coach Sintayong gitu kan, yang terus menerus ya gitu kan. Yang jelas memang orang-orang seperti itu cuman alasannya apapun cuman menimbulkan keretakan ya, friksi, menimbulkan polarisasi di supporter, di fan-nya timnas kita. Tapi saya pikir yang diinginkan timnas sekarang, yang diinginkan para fan, supporter seperti saya itu nggak banyak teori kayak Bung Toel. Yang kita inginkan kemenangan, yang kita inginkan euforia, kegembiraan, begitupun yang lain gitu kan. Bahkan kemudian kehadiran putra-putra keturunan Indonesia dari seberang gitu kan, yang sekarang sudah menjadi warga negara Indonesia, itu menjadikan apa ya, antusiasme tersendiri, menjadi idola tersendiri bagi event seperti orang yang memang udah seusia saya gini gitu kan. Semangat untuk nonton timnas itu bergelora lagi gitu kan. Nah teman-teman, kalau untuk orang-orang yang komentator-komentator yang seperti Bung Toel itu yang selalu cuma menimbulkan kontroversi di antara para penggemar, sepertinya nggak perlu kita tonton ya teman-teman. Kita bisa lihat ya di mana nasionalismenya ketika nonton, kemudian timnas kita ngegulin semua orang sorak-sorai, dia malah kemudian sepertinya agak kaget gitu kan. Kita nggak tahu ekspresinya, teman-teman bisa nilai sendiri. Yang jelas kita memang apresiasi dari pemimpinan Bapak Erick Thohir dan juga para petinggi elit PSSI ya, Bapak Arya Sinulinga gitu kan, yang memang bekerja keras untuk mendatangkan pemain-pemain berkualitas untuk meningkatkan prestasi gitu kan, dan peringkat timnas Indonesia, mengharumkan nama bangsa Indonesia, bangsa dan negara Indonesia di dunia internasional gitu kan, khususnya di bidang sepak bola. Yang tentunya saat ini memang sudah di depan mata kita akan lolos di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tentunya kita berharap ya, karena memang tampak sekali ya dari sayap di sektor penyerangan memang masih kurang kalau kemudian nanti berhadapan dengan Jepang, sekelas Jepang, Korea Selatan ataupun Australia gitu kan, ataupun Irak ya. Walaupun kemarin udah tampak tuh perubahan ketajamannya semenjak Tom Haye datang dan juga kemudian Ratna Roratmangun. Di bagian belakang juga tampak semakin solid dengan kedatangannya Jay Izzes dan Nathan Chuaon ya. Yang kemarin-kemarin kan memang kita sedikit prihatin karena memang ketika Jordi Amat tuh sering sekali ya kita nonton tuh kesel gitu kan, banyak blunder yang bisa membahayakan tim ya gitu kan, blunder Jordi Amat gitu kan, kita nggak pungkiri. Tapi saat ini udah tertutup oleh kehadiran Nathan Chuaon dan Jay Izzes. Khusus apresiasi untuk Jay Izzes dan juga Justin Hubner yang semakin kesini semakin keren gitu kan. Yang jelas saya sendiri secara pribadi sebagai supporter juga berharap banyak kepada Bapak Erick Thohir, pada jajaran elit PSSI untuk kemudian juga dengan cepat ya, agar nggak blunder ini mendatangkan pemain-pemain baru, pemain-pemain naturalisasi baru yang memang untuk menutup kekurangan di sektor penyerangan, utamanya kan winger ya. Kalau kita cuman punyanya yang andalannya si Ratna Roratmangun, kalau kemudian terkena cedera ataupun terkena akumulasi kartu kan repot ya teman-teman, buntu. Itu sehebat apapun lini pertahanan, kalau buntu kan ya percuma. Artinya sepertinya kalau saya pikir timnas kita butuh 3-4 pemain naturalisasi baru di sektor menyerang ya teman-teman,
Saya pikir harapan kita besar. Saya nggak ngerti gimana gembiranya euforia seluruh masyarakat dan warga negara serta bangsa kita ya, bangsa Indonesia, ketika nanti timnas kita bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Dan ini memang kesempatan ya, kesempatan yang memang nggak datang setiap saat, 5 tahun sekali, udah di depan mata. Saya pikir kemudian sudah seharusnya lah pihak PSSI bergerak cepat, utamanya Bapak Erick Thohir, kemudian untuk mendatangkan pemain-pemain ya, utamanya di winger kanan, kemudian striker dan attacking midfielder. Kalau saya lihat memang saat ini memang sepertinya udah ada pendekatan ya teman-teman. Sinyal-sinyal akan mendatangkan oleh Ten Hag Romeni striker moncer muda usia dari VFC Ultra sepertinya sudah dilakukan ya oleh PSSI. Dan kita berharap banyak ini oleh Ten Hag Romeni yang usianya saat ini 23 tahun yang bisa berposisi sebagai winger kanan ataupun posisinya striker dan kadang-kadang sebagai false nine atau penyerang lubang. Ini luar biasa, kita berharap nih dengan dalam waktu yang cepat ya, sebelum nanti kemudian babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, sepertinya memang harapan kita pemain sekelas oleh Ten Hag Romeni segera dinaturalisasi oleh timnas kita. Saya rasa seluruh supporter, seluruh fan ataupun warga dan masyarakat Indonesia pastinya akan mendukung itu kan. Apapun itu kita akan dukung semua, itu kan keputusan daripada Bapak Erick Thohir dan elit PSSI. Yang jelas kita juga berharap kalau bisa juga di winger kanan tuh ada Million Man Hope ya, Bapak Erick itu kan, Million Man Hope ataupun Casemiro ya, Neraisito Meritsito Casemiro. Ini kalau bisa dinaturalisasi kayaknya kita bisa berbicara banyak nanti di kualifikasi babak ketiga, karena memang di kualifikasi babak ketiga nanti ya gak sembarangan ya, sekelas Australia, Jepang, Korea Selatan, Syria gitu kan, yang memang Iran yang memang kemampuannya memang secara ranking dan kemampuan di atas timnas kita ya teman-teman. Itu harapan kita teman-teman, agar kemudian didengarkan oleh pihak PSSI utamanya Bapak Erick Thohir untuk kemudian bergerak cepat ya, kemudian mendatangkan amunisi baru yang memang sangat dibutuhkan untuk mengarungi pra Piala Dunia di babak ketiga nanti, yang jelas sudah di depan mata gitu, teman-teman. Oke gitu teman-teman, obrolan kita di sore hari ini udah mau waktu berbuka puasa. Akhir kata, salam seduluran buat para teman-teman sehobi. Salam seduluran, lagi-lagi dari saya Kumi Janarko dari Jakarta. Terima kasih.